Kali ini Pical kedatangan lagi sebuah produk pintar dari Bardi, yaitu Bardi Smart Robot Vacuum Fungsional. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah device pintar dari Bardi, yaitu Bardi Smart Robot Vacuum Fungsional. Ya, ini merupakan robot pintar yang bisa membantu kita dalam menyapu dan mengepel rumah kita secara otomatis. Ya, yang dulunya tuh cuma sekedar hayalan belaka, sekarang dengan kemajuan teknologi, hal seperti ini tuh menjadi kenyataan. Dan Pical sangat semangat banget mau bahas ini kepada kita sekalian. Kita akan bahas terlebih dahulu penampakan kotaknya, isi kotak, desain produk, beserta dengan fitur-fiturnya. Baru terakhir kita akan bahas lagi secara singkat bagaimana cara pengaturan dan juga hingga penggunaannya. Secara penampakan, kotak dari Bardi ini tuh memiliki warna yang mayoritas putih, beserta dengan warna Tosca sebagai ciri khas warna dari Bardi. Di kotaknya ini sendiri akan langsung jelas terlihat sebagian besar penampakan dari Bardi Smart Robot Vacuum-nya di sisi depan dan belakang, beserta dengan tulisan Robot Vacuum Cleaner atau kodenya ROB VAC MAP. Selanjutnya di bagian atas itu tuh ada logo Bardi, dan juga beberapa logo seperti Amazon Alexa dan juga Google Assistant. Kalau kita buka kotaknya, maka kita akan mendapatkan beberapa item, seperti yang pertama beberapa buah manual, baik yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Kemudian kita juga akan dapat sebuah booklet untuk instruction manual yang lebih komplit, yang ditulis juga dalam bahasa Inggris. Pastikan booklet ini tidak hilang karena ini begitu penting. Kita akan juga mendapatkan beberapa komponen cadangan, seperti HEPA filter, sikat putar yang berwarna kuning, dan juga microfiber cloth untuk ngepel. Kita juga akan mendapatkan water tank terpisah yang sudah dilengkapi dengan microfiber cloth dan juga cleaning tool. Selanjutnya, ada adapter listrik untuk pengisian daya, sebuah remote control beserta dengan baterai AAA sebanyak 2 buah. Sisanya yaitu unit itu sendiri beserta dengan docking station-nya. Secara desain, Bardi Smart Robot Vacuum ini tuh memiliki bentuk bulat dengan diameter 31,5 cm dengan ketinggian 7 cm dan juga berat 4,5 kg. Untuk bodinya ini sendiri tuh didominasi dengan material plastik dan juga ada beberapa material karet, terutama di bagian depan dari robot ini, agar mengurangi impact jika bersentuhan dengan objek di depannya. Plastiknya ini sendiri tuh secara umum ada kombinasi 2 finish, yaitu warna finish glossy di bagian atas dan juga bagian depannya, dan juga ada finish matte di bagian bawahnya sini. Di sisi bawah dari robot vacuum ini juga motifnya semua dengan finish matte. Untuk di bagian atas ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mulai dari atas adalah tombol untuk start dan pause, kemudian ada juga LED indikator yang memberikan tanda mulai dari koneksi, timer, status baterai, hingga indikator yaitu terdiri dari 2 angka yang akan menunjukkan status reguler ataupun status error code. Dan selanjutnya ada juga navigation kamera yang membantu smart robot vacuum ini untuk mendeteksi objek di depannya. Beralih ke bawah dari smart robot vacuum ini, dari paling atas dan juga kiri kanan tuh ada yang namanya cliff sensor, di mana ini tuh adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi jika ada perbedaan tinggi, seperti contohnya kalau dekat dengan ujung tangga, maka dia tuh nggak akan terjatuh ke bawah karena dia memiliki cliff sensor itu. Jadi dia akan otomatis mundur ke belakang. Di bawah dari cliff sensor tersebut ada roda kendali yang berfungsi mengendalikan arah dari smart robot vacuum ini, yang juga ditemani dengan 2 buah sikat yang berbentuk kipas yang berwarna kuning. Sikat ini tuh bertujuan untuk nantinya bisa mendorong kotoran yang ada di depannya untuk masuk ke dalam penghisap debu yang berada di tengah-tengah dari robot ini. Untuk di kiri dan kanan, itu ada 2 buah roda yang bisa di-adjust ketinggiannya secara otomatis, menyesuaikan dengan perbedaan tingkat ketinggian lantai ataupun karpet. Ya, ini biasanya kalau karpet dan juga lantai itu kan agak lebih tinggi untuk karpet, dia bisa langsung naik ke atas karpetnya sendiri. Dan di bagian bawahnya ada sikat utama dan juga sekalian untuk penyedot debu. Terakhir, di bagian belakangnya itu ada terdapat sebuah kontainer atau tempat yang berfungsi untuk beberapa hal. Yang pertama adalah untuk kontainer debu ataupun kotoran. Ini tuh berfungsi untuk menampung semua kotoran kecil yang berhasil disedot oleh robot ini. Yang kedua adalah untuk kontainer air, di mana ini tuh berfungsi untuk menampung air pel jika kita mau menggunakan pel dalam Bardi Smart Robot Vacuum ini. Sekedar catatan aja ya, bahwa kontainer ini tuh nggak bisa dipasang bersamaan. Jadi harus gantian. Kalau misalnya kita mau membersihkan debu ataupun kotoran di lantai ataupun karpet, kita pakai kontainer yang pertama untuk debu dan juga kotoran. Namun kalau misalnya kita mau pel lantai, kita bisa ganti dengan kontainer air yang juga sudah disediakan dalam paket penjualan.
Seperti yang udah disampaikan sebelumnya bahwa ini tuh merupakan vacuum cleaner yang memiliki kecerdasan buatan sehingga bisa memiliki kemampuan tambahan dan juga bisa dikendalikan dengan lebih canggih mempergunakan aplikasi di handphone kita. Kalau mau simple, bahkan kita tuh sebenarnya ya bisa langsung bersihin dengan menekan tombol start atau stop langsung di bodi bagian robot atasnya sini. Ini akan langsung mencoba membersihkan secara otomatis tanpa perlu pengaturan apa-apa. Tapi kalau mau pengaturan lebih advance, wajib pakai aplikasinya. Untuk aplikasinya kita bisa pergunakan aplikasi Bardi Smart Home, ataupun Smart Life, ataupun Tuya Life. Tergantung dengan di mana kita sudah banyak register smart device kita. Aplikasi ini tuh tersedia baik di platform Android ataupun iOS, jadi kalian bisa langsung cek di App Store masing-masing. Secara tampilan dan mekanisme, aplikasi tersebut tuh hampir sama aja, jadi nggak akan ada masalah kalau kalian pakai aplikasi yang manapun, itu bebas. Nah, ketika sudah download aplikasinya, maka tahap berikutnya adalah kita akan register vacuum tersebut kepada aplikasi yang tadi kita sudah download. Caranya, kita tinggal pencet tombol Add Device di bagian kanan atas, kemudian pilih kategori Small Home Appliance, dan berikutnya pilih robot vacuum. Selanjutnya, kita perlu masukkan Wi-Fi password ya yang ada di rumah kita agar kita bisa terkoneksi dengan Bardi Smart Robot Vacuum ini ya. Wi-Fi-nya juga sekedar catatan harus mempergunakan frekuensi yang 2,4 GHz. Untuk catatan bahwa Wi-Fi ini tuh sangat dibutuhkan untuk hidup terus-menerus ya. Jadi jika kita kalau mau kendalikan robot vacuum ini sewaktu-waktu, kita bisa langsung pakai aplikasinya. Kalau kalian nggak punya Wi-Fi di rumah, nggak usah khawatir sebenarnya, karena kalian bisa kendalikan juga melalui remote yang sudah ada dalam bundling penjualannya. Walaupun fiturnya akan sangat terbatas dibandingkan dengan aplikasi bawaannya. Berikutnya kita perlu mengubah mode vakumnya menjadi mode pairing. Caranya kita tinggal cukup pencet aja tombol Wi-Fi yang ada di remote, yaitu pencet singkat sebanyak 3 kali, dan juga tahan sebanyak 1 kali. Sampai nanti indikator Wi-Fi di robotnya tuh akan kedap-kedip secara cepat, dan juga akan ada notifikasi suara dari vakumnya. Setelah itu aplikasinya akan coba connect kepada smart robot vacuumnya ini, dan kita bisa ubah namanya sesuai dengan keinginan kita nantinya. Nah, dari sini, jika sudah terkoneksi, maka kita akan dihadapkan pada opsi-opsi yang bisa kita pilih nantinya. Sebelum kita pergunakan lebih jauh, pastikan smart robot vacuum ini tuh terisi dayanya ya. Ada 2 cara untuk pengisian dayanya, yaitu melalui docking bawaannya, ataupun ada colokan secara langsung di bagian sebelah kanan dari robot ini. Nih, di sebelah sini, dekat power switch. Pastikan juga kalian sudah menghidupkan power switch-nya di bodi robotnya. Kalau nggak, nanti kalian akan pusing sendiri kenapa nggak hidup-hidup ini robotnya. Nah, kita sekarang fokus kepada aplikasinya ya. Di aplikasinya ini tuh secara umum berwarna oranye dengan latar belakang yang secara umum. Mulai dari paling atas itu ada nama Smart Robot Vacuum yang tadi sudah kita set. Kemudian di bagian bawahnya tuh adalah status robotnya saat ini, yaitu kita bisa jadi charging atau mungkin lagi sedang proses cleaning. Kemudian itu di bagian tengah ada area kosong yang nantinya akan terupdate sesuai dengan mapping lokasi yang berhasil diidentifikasi oleh robot vacuum tersebut. Jadi kalau awal-awal masih kosong, nggak usah takut dulu ya. Karena sangat disarankan untuk kita lakukan dulu satu sesi cleaning agar si robot ini tuh bisa mulai mapping lokasi ruangan keseluruhan dan dia akan tampilkan di aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya di kanan aplikasi itu tuh ada beberapa tombol, seperti tombol virtual wall untuk menentukan tembok virtual, sehingga robotnya nggak akan lewat dari batas tersebut. Kemudian yang kedua, tombol press to run, di mana untuk bisa kita tunjuk suatu titik agar dia bisa pergi ke titik tersebut, ya. Dan ketiga, tombol area set ini tuh untuk kita bisa lebih mudah mengidentifikasi ruangan mana yang dimaksud. Dan yang keempat, ada tombol more, di mana ini tuh untuk opsi tambahan, seperti seek robot untuk menghidupkan alarm di robot agar kita bisa cari dia di mana, atau adhesion untuk mengatur tenaga sedot dari vakumnya. Selanjutnya, untuk di opsi bagian bawah, itu tuh ada tab yang bertuliskan manual, dan ini tuh bertujuan untuk kita bisa take over kendalinya secara manual. Mana tahu, saking magernya kita mau mengambil sesuatu, seperti remote TV ataupun handphone, kita bisa tinggal pakai robot ini aja buat anterin barangnya, mungkin ke teman kita, atau mungkin buat ke pasangan kita. Di aplikasi ini juga kita bisa melihat total area yang sudah dibersihkan oleh robot vacuum ini dalam unit meter persegi. Dan ada juga informasi jumlah baterainya secara persentasi, dan juga total durasi yang sudah dia lakukan dalam sekali sesi. Kemudian bagian bawahnya tuh ada 5 mode yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah mode yang paling Pical sering pilih adalah mode Smart, di mana dia ini tuh akan menentukan sendiri cara paling optimal untuk membersihkan dan juga mengcover seluruh area di lokasi yang dia berhasil temukan. Berikutnya, untuk Wall Follow, ini adalah untuk memfokuskan proses pembersihan pada area di samping-samping tembok.
Ya, jadi ini tuh dia akan mencari seluruh sudut tembok dan dia akan fokus kepada situ. Dan setelah selesai, dia akan kembali kepada mode smart. Selanjutnya, ada yang mode ketiga adalah mode spiral, di mana ini tuh bertujuan untuk menyuruh robot ini fokus pada satu titik aja, memutar secara terus-menerus hingga melebar. Dan ini tuh biasanya dipakai kalau misalnya kita kotor banget areanya. Jadi dia tuh konsepnya dia akan muter ke arah lebih luas gitu ya, searah jarum jam. Dan dia kemudian akan balik lagi menjadi mengecil searah lawan jarum jam. Dan juga ada mode partial bow shape, di mana ini tuh akan membentuk seperti zigzag gitu motifnya, namun dia akan ada motif melengkung gitu di ujungnya. Ini ditujukan untuk membersihkan debu ataupun kotoran yang cukup banyak dalam satu area kecil. Terakhir, ini adalah mode charge, yaitu untuk menyuruh robot ini tuh pulang kembali ke docking untuk dia charge sendiri. Sekedar catatan ya, bahwa semakin lama kita pakai robot ini, maka dia tuh akan semakin pinter untuk bisa cari cara pulangnya sendiri ke rumahnya. Bahkan dalam kondisi Pichel yang lokasi dockingnya tuh cukup terpencil, dia berhasil pulang dan juga charge dengan sukses tanpa ada kendala. By the way ya, kalau kalian mau mode continuous atau mode pembersihan secara terus-menerus, kalian bisa aktifkan menu continue clean, di mana dia itu secara daya dari vakum ini tuh kalau habis, dia akan kembali dulu kepada dockingnya untuk charge. Kemudian setelah penuh, dia akan lanjut jalan lagi untuk bersihkan di area terakhir kali dia tinggalkan. Dan juga ada setting untuk schedule, sehingga contohnya kalau misalnya kita bangun pagi, dia mau langsung bersihin, misalnya jam 6 pagi atau 6 sore, kita bisa atur aja di opsi ini. Ini tuh ada di bagian more yang tadi Pichel udah kasih tahu. Sekedar catatan ya teman-teman, bahwa kalau kalian sedang pakai kontainer untuk pel, maka vacuum cleaner ini tuh dia akan menolak untuk pulang kepada dockingnya. Ini dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi korslet, karena dia kan sedang bawa air gitu ya. Takutnya kenapa-kenapa dan juga menimbulkan korslet, sehingga sudah dibatasi di aplikasinya. Jadi pastikan kalian ganti ke kontainer yang kering, baru dia akan bisa pulang kepada dockingnya ya. Jangan pakai docking yang pel, tapi kalian pastikan pakai yang untuk kontainer yang biasanya. Daya tahan baterainya ini sendiri tuh tergolong cukup lumayan lah. Dalam kondisi smart, 1% baterainya itu untuk vakum akan menghasilkan rata-rata tuh di 1-2 menit proses pembersihan. Sehingga kalau misalnya full dari 100%, biasanya dia akan pulang otomatis setelah 1 hingga 1,5 jam. Tetapi untuk pel, dia tuh akan lebih hemat dayanya, yaitu dengan rata-rata baterainya tuh turun sekitar 1% setiap 4-5 menit. Untuk atur kendali robot vakum ini, kalian bisa juga pergunakan remote bawaannya. Di remote ini kalian bisa atur fitur seperti mode pembersihan, tingkat air yang dikeluarkan untuk pel, dan juga navigasi secara manual. Namun Pichel secara pribadi tetap sarankan kalian pakai aplikasinya aja biar lebih fleksibel dan juga kita punya kendali yang lengkap dan juga monitor yang lebih baik. Sekarang untuk performa dari Bardi Smart Robot Vacuum ini ya. Secara umum, robot vacuum ini tuh ditujukan untuk dapat membersihkan lantai ataupun karpet kita seperti debu, kotoran, potongan kertas kecil, dan juga rambut. Ya, begitu yang kecil-kecil aja lah, yang mudah dihisap. Namun kalian perhatikan juga bahwa objek besar pasti nggak akan bisa kehisap. Contohnya, kalau misalnya kalian mengharapkan dia bisa ngisap kertas HVS yang A4, jelas nggak akan bisa lah. Karena kontainernya juga nggak sebesar itu, dan juga barang-barangnya juga nggak akan bisa masuk di bagian sini. Jadi pastikan untuk lantai ataupun karpet dari tempat untuk kalian vakum, itu tuh bisa sebersih mungkin, sekosong mungkin, dan tidak terlalu banyak barang-barang besar di tengah-tengahnya. Ini ditujukan agar fitur penghisapannya bisa lebih maksimal. Dan kemudian untuk mendeteksi akan objek di depannya, ini tuh cukup baik karena sudah dilengkapi dengan beberapa sensor ya, seperti kamera yang ada di sini, dan juga ada beberapa sensor tambahan. Kalau bisa coba tes objek besar seperti pintu ataupun lemari gitu, bisa dengan mudah dideteksi, sehingga dia nggak sampai nabrak, dia sudah langsung berputar gitu untuk berganti arah. Namun, kalau misalnya objeknya besar tapi berwarna gelap seperti hitam gitu ya, biasanya dia suka kebablasan aja. Tapi kalian nggak usah khawatir karena bagian depannya ini tuh sudah ada bantalan dari karet, sehingga bisa melindungi objek maupun robot ini sendiri. Perhatikan juga kabel-kabel ya, biar nggak nyangkut di robot vacuum ini. Ya, biasanya kalau kabel melintang, dia biasanya akan kesulitan untuk bisa lewat. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Bardi Smart Robot Vacuum Functional ini itu merupakan sebuah smart device menarik dari Bardi. Dengan alat ini, kalian akan sangat terbantu banget untuk membersihkan lantai ataupun karpet kalian. Tetapi ingat ya teman-teman, dengan adanya alat ini, kalian harus atur ekspektasi kalian. Jangan nanti kalian berharap bisa bersihkan segala-galanya ya. Untuk partikel kecil seperti debu, rambut, pasir, dan juga potongan kertas, ya itu sih aman-aman aja.
Namun kalau misalnya objeknya udah besar, jelas ini sudah di luar dari kemampuan Bardi Smart Robot Vacuum ini. Tapi kan tetap aja ya, lumayan kalau misalnya kita punya beginian, biar rumah atau enggak kamar, kosan gitu ya, bisa bersih tanpa kita perlu effort gede. Smart device ini tuh dibanderol dengan harga 3 juta pada saat video ini Pichel buat. Namun kalian juga bisa pantengin marketplace kalian, di mana Bardi itu sudah banyak tersedia, yaitu di JD.id, Tokopedia, ataupun official store Bardi lainnya, karena mereka sering banget punya promo-promo menarik dari Bardi. Pichel akan juga cantumkan link pembeliannya di kolom description di bawah, jadi kalian bisa pastikan lihat aja di kolom description yang di bawah, atau kalian bisa kunjungi juga semua sosial media dari Bardi. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Bardi Smart Robot Vacuum Functional. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian nggak suka akan video ini, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan kalian juga bisa kunjungi sosial media kita ya, yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!